أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita dan berbuah pahala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fikih wanita, di mana kita pada pertemuan terakhir itu berarti 2 tahun yang lalu ya Bu. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melanjutkan kembali. Semoga pandemi ini segera berlalu, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia yang kita cintai ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pernah menerangkan dan menjelaskan tentang bab janazah. Di bab jenazah ini kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana menyolatkan, bagaimana menguburkannya. Ini semua sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada sedikit yang belum tuntas pembahasan kita pada bab jenazah ini, ada sedikit, yaitu tentang kita ambil halaman 403 tentang hal-hal yang bermanfaat bagi seorang wanita setelah ia meninggal. Ini sangat dibutuhkan sekali poin-poin ini agar kita tahu apa saja hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada kita setelah kita meninggal dunia. Yang pertama, yang bisa memberikan manfaat kepada kita setelah kita meninggal dunia adalah doa kaum muslimin. Doa kaum muslimin ini sangat kita butuhkan tatkala kita meninggal dunia. Jadi, bolehkah seseorang itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Boleh. Apalagi itu adalah sahabat dekatnya, karib kerabatnya, lebih utama. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat Al-Hasyr, surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka orang-orang yang datang setelah kita. Jadi ada mereka-mereka yang datang setelah mereka, halaman 403. Yaquluna rabbana, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni pula dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, saudara-saudara yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan jangan engkau jadikan pada hati kami ada sifat dengki kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat sangat menegaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Makanya butuh kesolehan
Kalau perempuan ya butuh kesolehaan agar kita mendapatkan doa kaum muslimin, doa daripada teman-teman kita. Karena kalau kita punya sifat kesolehaan atau sifat kesolehan, kita meninggal dalam kondisi soleh, kita meninggal dalam kondisi soleha, maka kaum muslimin akan tetap selalu mendoakan kita. Kita bisa lihat di dalam salat kita sering membaca doa, mengucapkan salam setelah kita ucapkan salam kepada Nabi. Di dalam tahiyat kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, dalam tasyahud ini kita berdoa, ya Allah, berikanlah keselamatan, sampaikanlah salam kami kepada Nabi Muhammad, dan berikanlah keselamatan untuk kami. Kita mendoakan diri kita sendiri. Wa ala ibadillahi sholihin, dan berikanlah keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka butuh kesolehan dan butuh kesolehan ketika kita ingin meninggal dunia, agar kita selalu di dalam doa orang-orang yang sedang sholat, orang-orang yang sering mengerjakan sholat, dan mereka selalu mendoakan kita. Baik, ini yang pertama yang yang kita butuhkan di saat kita meninggal dunia, yaitu doa. Doa orang-orang soleh untuk kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, membayarkan hutang. Membayarkan hutang oleh siapapun, tidak mesti harus keluarga. Jadi kalau kita meninggal dunia, atau ketika kita akan meninggal dunia, jangan lupa berwasiat. Sampaikan wasiat kepada keluarga kita atau ahli waris. Pastikan bahwa saya punya hutang kepada fulana, 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 tolong dibayarkan dari harta saya ini. Kenapa? Karena hutang ini akan membahayakan amal soleh kita, akan membahayakan kondisi kita di alam barzakh. Orang kalau meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang, dia tidak bisa memanfaatkan amal solehnya. Dia belum bisa menikmati amal soleh yang dia lakukan. Amal solehnya masih terkatung-katung. Kalau dia orang yang rajin sholat, rajin bersedekah, rajin datang ke kajian, itu kan amal soleh semua, pahalanya besar. Tapi seluruh amal soleh yang dia lakukan itu dia belum bisa nikmati. Sampai kapan? Sampai ketika dia telah melunasi hutangnya. Makanya di antara hal yang memberikan manfaat kepada kita tatkala kita sudah meninggal dunia adalah hutang-hutang yang pernah kita tinggalkan di dunia ini dilunasi oleh siapapun. Makanya dalam sebuah riwayat diceritakan tentang Abu Qatadah pernah menjamin hutang seorang sahabat yang meninggal dunia. Jadi ada seorang sahabat yang ketika itu meninggal dunia, dan teman-teman yang lain datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan meninggal dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dia meninggalkan hutang? Kata sahabat ini, iya ya Rasulullah. Beliau ini meninggal dalam kondisi berhutang, dan masih ada sekitar 2 dinar lagi hutangnya. Lihat bagaimana sikap Rasulullah kepada sahabat yang meninggal itu. Kata Rasulullah, "Shalli ala sahibikum." Kalian saja yang menyolatkannya. Rasul tidak mau menyolatkan sahabat tersebut. Kenapa Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan sahabat itu? Karena hutang. Inilah bahayanya hutang. Di dunia ini saja sudah diberikan peringatan oleh Rasulullah. Ketika seseorang meninggal dalam kondisi masih ada tanggungan hutangnya yang belum terlunasi, Rasul ancam dengan ancaman yang begitu keras, yaitu Rasul tidak menyolatkannya. Padahal hutangnya itu enggak banyak, enggak sampai ratusan juta, cuma 2 dinar. Kalaulah kita anggap misalnya 1 dinar itu 4 gram emas, ya 4 juta, anggaplah 10 juta hutangnya, cuma 10 juta misalnya seperti itu. Tapi Rasul mengatakan, enggak, saya tidak mau menyolatkannya, kalian yang menyolatkannya. Ini tahzir dari Rasulullah, peringatan keras
dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika melihat kondisi seperti itu, Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar itu saya yang akan melunasinya. Nah, mendengar ada jamin dari Abu Qatadah, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia untuk menyolati jenazah tersebut. Keesokan harinya ditanya lagi oleh Rasulullah, wahai Abu Qatadah, apakah hutang si fulan itu sudah kamu bayar? Kata Abu Qatadah, sudah ya Rasulullah. Saat ini, kata Rasulullah SAW, sekarang ini barulah kemudian kulit-kulit daripada jenazah tersebut merasa dingin. Artinya apa? Merasa tenang. Orang yang meninggal dunia itu apabila telah terlunasi hutangnya. Nah, ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita ketahui bahwa hal yang bermanfaat setelah kita meninggal dunia adalah adanya ahli waris atau siapapun orang dari teman-teman kita yang mencoba untuk melunasi hutang piutang kita. Baik, yang ketiga, apalagi yang bisa memberikan manfaat kepada kita setelah meninggal dunia? Qada puasa yang dilakukan oleh walinya. Jadi kita meninggal dunia, barangkali ada beberapa hari puasa yang tertinggalkan. Nah, puasa yang tidak sempat untuk kita lakukan di tahun itu diganti oleh walinya. Siapa walinya di sini? Kata para ulama, walinya di sini adalah ahli warisnya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ahli warisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Siapa orang meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan puasa, puasa di sini maksudnya bisa puasa Ramadan atau puasa nazar. Karena 2 puasa ini wajib hukumnya, yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar. Kalau seseorang meninggal dunia, lalu masih ada tanggungan hutang puasanya, maka diqadha, diganti oleh ahli warisnya. Perlu digarisbawahi para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diganti puasa di sini bukan puasa yang sengaja ditinggalkan ya. Jadi kami ingatkan, yang dimaksud di sini, yang diganti puasanya bukan puasa yang sengaja ditinggalkan. Jadi puasa yang diqadha di sini adalah puasa pada tahun di mana dia tidak mampu berpuasa dan dokter sudah mengharapkan akan ada kesembuhan. Jadi perlu dirinci permasalahan ini karena di sini tidak ada perinciannya. Misal begini, ada seseorang, ini kasus yang pertama ya, kasus yang pertama yaitu si A sakit. Jadi di bulan Ramadan, qadarullah sakitnya di bulan Ramadan. Sehingga dokter mengatakan bahwa sakitnya ini tidak mungkin sembuh. Sakitnya ini tidak akan mungkin sembuh dan butuh lama untuk berobat. Sehingga dia perlu selalu tiap hari mengkonsumsi obat. Ini kasus yang pertama. Berarti kalau vonis dokter mengatakan bahwa dia tidak mungkin sembuh dari penyakitnya dan dia bergantung dengan obat, maka tidak perlu ahli warisnya untuk mengganti puasanya. Paham kasus ini, Bu? Kasus yang pertama ini paham? Jadi ingat, yang digarisbawahi adalah seseorang sakit, yang sakitnya itu sudah divonis oleh dokter yang ahli, tentunya yang amanah, mengatakan bahwa ibu sedang sakit dan butuh terhadap obat, sehingga setiap waktu ibu harus mengkonsumsi obat, sehingga tidak bisa puasa. Nah tentu kalau dia sudah divonis oleh dokter seperti itu, bertergantungan dengan obat, sehingga dia tidak bisa puasa, maka yang wajib dilakukan adalah hanya membayar fidyah. Hanya membayar fidyah. Tidak perlu diganti puasanya oleh ahli warisnya. Nah, lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini, ya qadarullah ada seorang A misalnya sakit di bulan Ramadan. Sakit biasa, dirawatlah di rumah sakit. Ya hari pertama puasa dia tidak berpuasa. Hari pertama Ramadan 2, 3 tidak bisa berpuasa karena masih dirawat. Kemudian setelah selesai ada keadaannya sudah mulai membaik, kemudian dibolehkanlah pulang, tapi tetap belum boleh berpuasa.
Qadarullah misalnya begitu, di hari ke-15 meninggal. Di hari ke-15 meninggal. Berarti dia mendapati Ramadan pada tahun itu dari hari pertama sampai hari 15, iya kan? Berarti dia mendapati Ramadan itu dari hari pertama sampai 15. Dan dokter tidak mengira bahwa penyakitnya itu akan menyebabkan ajalnya diambil oleh Allah. Dokter mengira bahwa penyakitnya itu ya ada kemungkinan besar untuk sembuh. Ya namanya ajal tidak ada orang yang tahu. Berarti dari hari pertama sampai 15 tadi ini wajib diqadha puasanya. Siapa yang mengqadhanya? Ahli waris. Bisa dipahami kasus yang kedua ini? Jadi diqadha oleh ahli warisnya. Ahli warisnya ya banyak ahli warisnya dalam hal ini. Ada suaminya, ada anak-anaknya. Bolehkah mereka sistem kroyok? Apa kroyok ini? Bagi-bagi gitu. Apa namanya? Iya, berbagi. Ya dijatah lah misalnya suaminya dalam hal ini ayah. Misalnya 5 hari, anaknya 3 hari, yang ini 2 hari, yang ini pokoknya nanti lengkap lah sampai jumlahnya total 15 hari. Boleh. Karena masuk dalam keumuman hadis ini. Yang penting yang menggantikan puasanya adalah ahli warisnya. Itu yang paling penting. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa-puasanya yang dulu pernah dia tinggalkan, sengaja dia meninggalkannya, apakah wajib untuk diganti? Tidak. Jadi kalau yang dulu pernah dia tinggalkan dalam kondisi sengaja, dia meninggalkannya, atau dalam kondisi waktu itu dia belum belajar, masih di masa-masa jahiliyah, sering meninggalkan puasa dan tidak peduli dengan kewajiban puasa. Nah ini tidak ada kewajiban. Yang penting dia sudah bertobat dari hal itu dan menyesal dari perbuatan tersebut, maka sudah cukup baginya. Jadi yang diganti adalah puasa pada tahun itu saja ketika dia sakit itu. Iya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, mengqadha nazarnya, yaitu berupa puasa atau yang lain. Ini hal yang bermanfaat juga bagi orang yang meninggal dunia. Dia punya nazar apa sih? Tunaikan. Misalnya dia punya nazar, kalau saya sembuh dari penyakit ini, biasa kan ada orang yang bernazar seperti itu. Saya akan berikan makan kepada 10 anak yatim. Ternyata dia sempat sembuh. Belum dia sempat menunaikan nazarnya, tidak berapa lama meninggal gitu. Maka itu wajib untuk diqadha oleh ahli warisnya. Tidak hanya puasa ya, dalam hal ini apakah itu dia bernazar untuk bangun masjid, renovasi masjid, beri makan, beri pakaian kepada orang miskin. Nah, itu wajib untuk diqadha oleh ahli warisnya. Baik, yang kelima, apalagi yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal? Amal baik yang dilakukan oleh seorang anak yang soleh. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu mencetak generasi yang soleh dan soleha. Karena inilah yang akan melanjutkan amal soleh kita. Kita kalau sudah meninggal dunia, bisa sholat lagi? Kita kalau sudah meninggal dunia, bisa kita hadir ke kajian lagi? Gak bisa. Siapa yang melanjutkan amal soleh itu? Anak-anak kita. Jadi anak yang kita didik, yang kita latih, yang kita ajarkan sehingga dia menjadi anak yang saleh dan soleha, maka inilah anak yang kemudian akan melanjutkan amal soleh kita. Maka tidak rugi. Ya, tidak rugi seseorang kalau dia menyekolahkan anaknya, menghabiskan hartanya, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Itu tidak ada ruginya. Kenapa? Ketika anak itu baca Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak itu akan sampai pahalanya kepada orang tua.
Walaupun anak itu tidak menghadiahkannya. Dia baca Qurannya, Al-Baqarah dibaca. Kemudian setelah tutup Al-Qurannya. Dia nggak sampaikan, bacaan Al-Baqarah yang saya baca ini, saya hadiahkan kepada orang tua saya. Andai kata tidak dia hadiahkan pun, maka secara otomatis, pahala itu sampai kepada orang tuanya. Salat yang dia lakukan, sedekah, artinya seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak itu, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ke-39, kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Kita tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Ingat, Rasul mengatakan wa inna waladahu min kasbihi, dan anak kita itu adalah hasil dari usaha kita. Kami ulangi ayatnya. Ini perlu untuk direnungi, perlu kita konsentrasi untuk fokus memahaminya. Kata Allah, pada dasarnya manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Seseorang itu tidak akan memperoleh pahala kecuali apa yang dia usahakan. Dia tidak akan mendapatkan pahala sholat kecuali kalau dia sholat. Dia enggak mendapatkan pahala sedekah kecuali kalau dia bersedekah. Itu hukum asalnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat, anakmu itu adalah hasil dari usahamu. Jadi kalau anak itu soleh, mengerjakan sholat, berzakat, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran, berzikir, ini kan usaha yang dilakukan oleh anak itu. Dan anak itu adalah hasil usaha kita. Maka setiap apa yang dilakukan oleh anak tersebut, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Nah, ini penjelasan dari Rasul SAW mengatakan wa inna waladahu min kasbihi, karena sesungguhnya anaknya itu adalah hasil dari usahanya. Baik, yang terakhir, yang keenam, yang dapat memberikan manfaat kepada kita setelah meninggal dunia adalah semua amal soleh atau sedekah jariyah yang telah kita lakukan selama hidup. Jadi selama hidup ini apa yang kita lakukan dari amal soleh, termasuk sedekah jariyah, itu bagian daripada amal soleh kita. Itulah yang akan menolong kita. Jadi bukan orang lain, bukan suami. Suami kita belum tentu bisa nolong kita nanti pada hari kiamat. Orang tua kita belum tentu bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Bahkan belum tentu anak kita itu menjamin bisa menolong kita pada hari kiamat. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seseorang itu pada hari kiamat akan lari. Dari siapa? Dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari pasangannya, dari anaknya. Mereka lari. Yang akan setia menemani kita ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke liang kubur di alam barzakh. Maka yang menemani kita nanti di alam barzakh itu adalah amal kita. Makanya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa amal soleh kita itu nanti akan menjelma menjadi sosok seseorang yang dilihat indah, mengeluarkan aroma yang wangi. Lalu seseorang itu bertanya, kamu ini siapa? Dia menjawab, saya adalah amalanmu yang dulu pernah kamu lakukan di dunia. Maka yang termasuk yang memberikan manfaat pada kita setelah meninggal dunia adalah amal soleh kita. Termasuk amal soleh itu adalah sedekah jariyah. Makanya Rasul SAW bersabda, idza matal insanu inqata'a amalu illa min thalas. Seseorang itu apabila dia meninggal dunia, maka terputus amalnya. Terputus amalnya kecuali tiga hal. Apa diantaranya? Illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah.
Jariyah ini apa maksudnya? Kita sering mendengar sedekah jariyah, sedekah jariyah. Apa maksud sedekah jariyah ini? Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang nilai pahalanya itu terus mengalir dan dalam waktu yang lama. Itu jariyah. Ada orang yang bersedekah cuma mendapatkan pahala nilai sedekah saat itu aja. Habis itu selesai. Ada tidak seperti itu sedekahnya? Ada. Dia memberikan sesuatu misalnya, nilainya 20.000. Tapi nanti hasil daripada itu ya sebatas untuk hari itu aja. Tidak bertahan lama. Beda dengan sedekah jariyah ini. Kalau sedekah jariyah ini, sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, kemudian sedekah yang dikeluarkan itu bertahan lama dan digunakan oleh orang yang menerimanya. Ada orang yang misalnya begini, kita berikan nih sesuatu kepada orang tersebut, tapi dia tidak gunakan. Misal kita beri baju lah contohnya ya, pada orang miskin, kita lewat melihat memang orang ini tidak mampu, kemudian kita belikan baju, kita sedekahkan kepada orang miskin tersebut. Ternyata baju yang kita berikan tadi mungkin terlalu bagus, sama dia sayang untuk dipakai, disimpan sama dia, nggak dipakai. Ya berarti kita hanya mendapatkan pahala sedekah baju itu doang, tidak mendapatkan pahala dia pakai baju itu untuk dia gunakan sholat misalnya, tidak dia gunakan pakaian itu untuk dia gunakan beribadah kepada Allah. Artinya pakaian itu tidak dia gunakan, berarti ini tidak disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu misal di suatu daerah membutuhkan sumur misalnya, karena kesulitan sumur di sana dan kekurangan air, lalu kita ya alhamdulillah punya kelebihan rezeki, kita patungan dengan ibu-ibu yang lain, yuk kita buat satu sumur di kampungnya ibu fulana itu saat ini membutuhkan air. Dibuatlah sumur di sana, kemudian airnya keluar, berhasil sumur di sana. Kemudian air itu diminum oleh masyarakat di sana, digunakan oleh masyarakat di sana, diminum oleh hewan, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan itu tidak dalam jangka sehari 2 hari. Bisa jadi sumur itu bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Mungkinkah? Mungkin. Sumur itu bertahan sampai 20 tahun? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, selama 20 tahun sumur itu terus mengalir dan dimanfaatkan airnya oleh masyarakat di sana, bayangkan berapa ratus masyarakat yang memanfaatkan air itu. Maka sekian ratus masyarakat dikali sekian tahun, pahalanya tetap akan mengalir kepada kita. Inilah dimaksud dengan sedekah jariyah. Jadi sedekah yang kita keluarkan, yang manfaatnya panjang dan itu digunakan. Manfaatnya panjang dan itu digunakan. Misal kita punya kelebihan rezeki, yuk kita patungan beli sajadah masjid misalnya begitu. Kita beli sajadah masjid. Tapi kita minta nih sama pengurusnya, pokoknya sajadah yang kami belikan ini dipakai ya. Taruh kalau bisa di sab pertama untuk ganti yang sudah tidak terlalu bagus gitu. Di sab pertama, di sab kedua, sab ketiga, pakai sajadah yang kami beli ini. Yang sajadah yang pertama, kedua, ketiga itu nanti pindahkan ke belakang atau di momen-momen tertentu itu digelar gitu. Jadi kita minta kepada pengurusnya seperti itu. Jangan sampai kita beli sajadah baru lalu kemudian disimpan di gudang. Ya kalau tidak digunakan nggak bernilai jadinya. Ya nilainya cuma kita dapatkan sedekah sajadahnya doang. Tapi jariyahnya nggak ada. Manfaat untuk dipakai, tidak dipakai sajadah itu ya tidak ada pahalanya gitu. Yang kita inginkan adalah orang sholat di atas sajadah kita itu gitu. Orang gunakan untuk sholat. Itu yang kita inginkan tatkala kita bersedekah. Inilah yang disebut dengan sedekah jariyah. Nah, maka seorang muslim itu, seorang muslimah itu dia memang harus cerdas dalam mengeluarkan hartanya. Oh saya pengen keluarkan walaupun ya 20.000, 30.000, saya mau sedekahkan ini. Tapi dia memilih
dalam bersedekah, ya silahkan, tidak ada masalah selama pilihannya itu adalah di atas dasar ilmu. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Apa hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit? Ini kan sering terjadi ya. Jadi apa hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit? Nah, kalau saya tanya nih Ibu-ibu, kira-kira bagaimana hukumnya? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Boleh? Ya, sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Tapi Imam Syafi'i tegas dalam hal ini. Kata beliau, tidak boleh. Andai kata itu tetap dilakukan, maka pahalanya tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat tegas dalam hal ini. Jadi kalau ada orang, lalu kemudian yang sering kita dengarkan hadiah surah Al-Fatihah biasanya kan? Gimana itu biasanya? Ila arwahi fulan min fulan Al-Fatihah misalnya. Nah, untuk ruhnya si fulan yang sudah meninggal dunia bin fulan, yuk kita bacakan Al-Fatihah misalnya begitu. Nah, apakah hal itu boleh? Sebagian ulama sudah tadi dijelaskan boleh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dan tidak sampai pahalanya kepada orang tersebut. Kenapa? Karena lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Pada dasarnya orang itu tidak mendapatkan, tidak memperoleh pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Yang membaca Al-Fatihah itu siapa? Dia atau orang lain? Orang lain. Al-Quran mengatakan manusia itu tidak memperoleh pahala kecuali apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan, itulah yang akan dia dapatkan pahalanya. Yang membacakan orang lain, ya sangat jelas Al-Quran ini mengatakan berarti pahala itu tidak sampai. Kecuali tadi sudah kita jelaskan, anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh dikecualikan di sini? Karena anak itu adalah hasil daripada usaha orang tua, ya kan? Kalau anak andai kata dia tidak hadiahkan sekalipun, dia tetap mengalir secara otomatis. Nah, ini enggak masuk dalam pembahasan kita. Yang masuk dalam pembahasan ini adalah hadiah itu dari orang lain. Dikhususkan, apalagi sampai disewa loh. Ada atau tidak? Ada sampai disewa. Jadi nanti sampai 40 hari misalnya atau berapa hari, dan itu dikhatamkan Al-Qur'annya sampai berapa kali. Dan itu dibaca, ada ya. Wallahu alam kalau di sini. Ada di sebagian daerah itu, termasuk di kampung saya baru-baru ini ada uak saya meninggal karena memang termasuk orang yang kaya. Masya Allah, termasuk orang kaya. Dia meminta, anak-anaknya ahli waris ini meminta orang-orang yang pintar baca Quran 24 jam di kuburannya. Jadi dibikin sipnya. Dibuat sipnya, Bu. Sip dari jam sekian Bapak Fulan, dari jam sekian Bapak Fulan, dari jam Bapak Fulan. Baca di dekat kuburannya. Nah, nanti itu selama 1 bulan misal 30 juta misalnya. Nah, terserahlah mereka bagi-bagi itu. 30 juta itu selama sebulan. Terserah. Nah, pertanyaannya apakah bisa sampai? Yang apabila yang membacakan itu adalah orang lain. Enggak bisa kalau kita wallah alam bisawab, ini pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat. Kalau kita merujuk kepada firman Allah tadi dalam surah An-Najm ayat ke-39, maka itu tidak sampai, pahalanya tidak sampai. Karena surga ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya kan? Kasihan dong kalau surga ini cuma bisa dibeli dengan apa? Uang. Kan surga ini ya dibeli dengan amal soleh kita. Mahar daripada surga itu adalah amal soleh. Dan yang melakukan amal soleh itu kita, bukan orang lain. Kalau kita sewa orang lain, berarti seenak, ya kalau bahasa kasar kita seenak jidatnya orang kaya aja kalau gitu.
Orang miskin dia nggak bisa nyewa gitu. Dia beramal soleh sendiri. Kalau orang kaya nanti dia semasa hidupnya dia foya-foya, dia nggak sholat, maksiat jalan, udah meninggal dunia, kemudian ahli warisnya cuma mengeluarkan sepeser seberapa uang yang sangat kecil lah menurut mereka, lalu kemudian disewa orang untuk beribadah, dan ibadah itu dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Nanti akan kacau gitu. Kacau nanti urusan syariat ini kalau bisa disewa seperti itu. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, selama tidak ada dalil yang menjelaskan, yang menegaskan Rasul pernah melakukan itu, sebaiknya tidak dilakukan. Karena tidak ada dasarnya. Kalau kita rujuk kepada kehidupan orang soleh kita terdahulu seperti sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka pernah melakukan itu atau tidak? Tidak pernah melakukan itu. Apa tidak ada orang yang meninggal di zaman itu? Banyak. Apa tidak ada orang yang meninggal di zaman itu dalam kondisi punya maksiat? Banyak. Andai kata di zaman Rasulullah ada sahabat yang meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu diketahui punya maksiat, punya dosa. Rasul kan punya dikawal oleh wahyu. Pasti Rasul tahu nih, ini sahabat misalnya meninggal dalam kondisi nanti disiksa. Suatu riwayat Rasul SAW pernah melewati 2 kuburan, ya kan? Pernah mendengar hadis itu? 2 kuburan dilewat oleh Rasul SAW. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya 2 kuburan ini penghuninya sedang disiksa oleh Allah. Berarti dia punya dosa. Kenapa Rasul tidak mengajak sahabat-sahabatnya, ayolah untuk meringankan atau kita kirimkanlah pahala dengan bacaan Al-Fatihah kita hadiahkan kepada orang tersebut. Itu tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang Rasul menjelaskan bahwa Rasul pernah memvonis beberapa sahabat meninggal dunia. Para sahabat mengira mereka itu mati syahid. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia tidak mati syahid dan neraka yang layak tempatnya, kata Rasulullah. Rasul mengatakan seperti itu. Ada sahabat yang dilihat bersemangat sekali dalam beribadah, bersemangat berjihad di jalan Allah, meninggal dunia di medan perang. Ini di medan perang meninggalnya. Para sahabat muji-mujinya. Surgalah tempatnya, kata Rasulullah, tidak. Bahkan sebaliknya, tempatnya adalah neraka. Padahal dosa yang dia lakukan kecil, cuma korupsi. Jadi belum dibagi-bagikan harta rampasan perang, dia udah sembunyikan satu pakaian. Cuma gara-gara itu. Lalu Rasulullah katakan tidak, dia tidak, saat ini dia tidak dikatakan mati syahid dan tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Rasul SAW melihat jasanya yang begitu besar, Rasul mengajak sahabat-sahabatnya, ayolah kita bantu sahabat ini dengan mengirimkan Al-Fatihah. Tapi wallahu a'lam bishawab, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan atau sahabat yang melakukan itu, yakni mengajak sahabat yang lain atau dia melakukan sendiri, kemudian baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah misalnya, lalu kemudian bacaan itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka itu tidak pernah akan kita dapatkan satu hadis pun yang menjelaskan hal tersebut. Kalau doa, iya. Kalau doa ada. Rasul SAW mengajak berdoa. Ketika Rasul SAW mengantarkan jenazah, setelah jenazah itu sudah dikuburkan, Rasul SAW mengajak para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, yuk kita minta ampun kepada Allah untuk si jenazah yang sudah dikuburkan ini. Rasul mengajak para sahabat ketika itu untuk berdoa. Apa doanya? Minta ampunan kepada Allah untuk si mayat. Itu betul ada. Jadi kita boleh datang ke makam, kita doakan agar diampuni oleh Allah, dirahmati, diterima amal solehnya, atau doa-doa yang lain yang itu merupakan kebaikan untuk si jenazah ini boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau menghadiahkan tadi, itu wallahu alam bisawab, tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya. Kalau doa sekali lagi boleh kalau doa, karena memang Rasul yang memerintahkan hal tersebut. Baik para hadirin yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang berikutnya, berkabungnya wanita terhadap mayit. Ini disebut dengan
ihdad. Ihdad atau hiddah. Beda dengan iddah ya. Jadi kalau hiddah atau ihdad ini adalah masa berkabung. Masa-masa sedih lah. Masa-masa berkabung, masa-masa sedih. Kalau iddah adalah masa di mana seseorang wanita itu menanti, lalu kemudian setelah selesai masa penantian itu dia boleh menikah kembali. Itu namanya iddah. Iddah. Kalau ini disebut dengan hiddah, huruf H. Hiddah, kalau yang iddah, nah itu masa penantian. Kalau sudah selesai, baru kemudian boleh menikah lagi. Kalau hiddah ini masa berkabung. Masa berkabung. Jadi masa-masa sedih. Di masa-masa sedih ini perlu dicatat bahwa seorang wanita itu tidak boleh berhias di masa-masa sedih. Yang nggak mungkin juga ya. Ada, kadang ada ya. Ya seminggu dia ditinggal mati oleh suaminya. Di masa-masa yang harusnya dia berkabung, dia udah berhias. Udah bersolek, udah pakai pakaian yang mencolok misalnya. Udah pakai lipstik lagi. Udah make upnya tebal 1 inci. Ada, tapi bukan di sini. Bukan ya orang-orang yang sudah mempelajari syariat gitu. Nah, di masa-masa berkabung ini itu tidak boleh berhias, menggunakan wewangian, walaupun di rumah. Pokoknya tidak boleh menyentuh wewangian. Ya kalau di luar rumah memang sudah terang menerang hukum tidak bolehnya memakai wewangian walaupun suaminya belum meninggal. Jadi itu tidak ada kaitannya meninggal atau tidak meninggalnya. Nah, yang di sini adalah maksudnya tidak boleh memakai wewangian walaupun di dalam rumah. Kemudian ada nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang menjadi larangan ya, yang menjadi larangan bagi wanita di masa dia berkabung, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkabung karena kematian suami. Berapa lama sih masanya seseorang itu berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Jadi orang-orang yang meninggal di sini maksudnya para suami. Lalu suami ini meninggalkan istri. Istrinya ini punya masa berkabung. Sampai berapa lama mereka menunggu masa berkabung itu? Sampai 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berarti kalau di total 30 kali 4 130 semuanya. Berarti totalnya 130 hari. Berarti kalau 100 hari masih hari yang ke-100, nah itu dia harus jaga nanti beberapa perkara yang tidak boleh dia lakukan. Jadi selesaikan dulu masa berkabungnya itu. Baik, itu kalau yang meninggal adalah suami. Sekarang masa berkabung seorang istri yang masih kecil dan belum digauli. Berapa lama? Sama, tidak ada bedanya. Jadi ada orang yang meninggal, dia belum sama sekali menyentuh istrinya. Ada atau tidak? Ada. Ini terjadi pada teman kami, Ustadz kita, Ustadz Azhari, barangkali ada yang mengenal Ustadz Azhari rahimahullah. Ketika beliau mau pulang nih ke Medan di masa-masa pandemi, mau nikah, beliau pulang ke Medan, kemudian sampai di sana ternyata beliau divonis terpapar COVID. Karena di daerah Sumatera, dia di daerah sekali, di pelosok sekali, penanganannya lambat dan rumah sakit sangat jauh. Lalu tetap akad nikahnya tetap berlangsung. Nah, dalam kondisi beliau udah sakit-sakitan, dibawalah ke kota, ke Medannya, dirawatlah di rumah sakit yang menangani COVID, ya tidak terselamatkan. Padahal dia baru akad waktu itu, tapi belum sempat ketemu sama istrinya, belum sempat menyentuh istrinya. Nah, apakah istri status yang seperti ini dia juga berkewajiban menunaikan masa berkabungnya tadi? Iya,
Tetap. Jadi sampai berapa hari? Sampai 4 bulan 10 hari. Sama, tidak ada bedanya. Ya, bisa dipahami, Bu? Ya. Kemudian yang ketiga, berkabung karena kematian kerabat. Misalnya ibu A ya, ibu A. Yang meninggal itu kerabatnya atau anaknya. Ada nggak masa berkabungnya? Ada. Atau yang meninggal itu adalah ayahnya. Ada atau tidak masa berkabungnya? Ada. Berapa hari? Nah, di sini dijelaskan. Dijelaskan. Masanya selama 3 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan ini tidak wajib ya. Kalau yang meninggal suaminya wajib memang. Dia menunggu di masa-masa itu. Tapi kalau yang meninggal itu adalah kerabatnya, entahkah kakaknya, entahkah adiknya, entahkah ibunya, entahkah ayahnya, nah dia hanya disunnahkan untuk melakukan masa berkabungnya tidak boleh selama lebih dari 3 hari. Jadi batasnya 3 hari saja. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita bacakan hadisnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia berkabung atas mayit lebih dari 3 hari kecuali suaminya. Kalau suaminya tadi kan sudah kita jelaskan 4 bulan 10 hari. Tapi kalau meninggal ini selain suaminya dan itu karib kerabatnya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau bisa di hari keempatnya itu udah dia sudah selesai. Yang tadinya dia tidak berhias misalnya, berikan dia wangian atau perhiasan untuk dia gunakan. Karena sudah selesai masa berkabungnya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Baik. Perhadiran melakukan oleh Allah SWT, kita masuk poin yang berikutnya, yaitu hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita ketika berkabung. Apa saja yang tidak boleh dilakukannya? Nah, itu sudah diceritakan oleh Ummu Atiyah dalam riwayatnya. Beliau berkata bahwa kami dilarang berkabung atas seorang mayit lebih dari 3 hari. Lalu kemudian yang dilarang itu kami tidak diperkenankan untuk memakai celak mata. Nih yang tidak boleh. Pertama yang dilakukan adalah tidak boleh menggunakan celak mata. Walaupun dalam kondisi matanya sedang sakit. Biasa kan kalau orang dulu matanya kelelepan atau ada sesuatu yang kayak menjadikan matanya sering berair gitu. Biasanya dikasih dengan obat celak. Jadi celak itu bagian daripada obat mata. Nah, di masa itu misalnya di masa dia sedang sakit mata, itu adalah masa dia sedang berkabung. Apakah boleh dia menggunakan celak? Kalau kita baca dalam hadis ini, Rasul SAW tidak memberikan keringanan itu. Rasul tidak memberikan keringanannya. Lihat, kita bacakan. Tidak dibenarkan memakai celak mata walaupun dengan tujuan untuk berobat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa seorang wanita mengadu karena sesuatu yang menimpa matanya. Jadi matanya itu ya sedikit tidak bisa jadi buram penglihatannya. Ya di saat itu gitu. Lalu mereka meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakaikan celak. Suaminya ketika itu baru meninggal. Ya mungkin orang banyak nangis atau apa gitu. Sehingga menyebabkan matanya sakit. Nah dia minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah. Bolehkah si perempuan ini menggunakan celak dalam rangka berobat? Gitu. Lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan janganlah memakai celak mata. Kalimat jangan ini berarti ya tidak boleh. Tidak ada keringanan berarti. Ya kecuali kalau memang sekarang ya bisa menggunakan obat tetes mata atau obat-obat yang lainnya yang bukan celak. Hal itu boleh saja. Tapi kalau dia celak yang akan memperindah matanya,
maka ini tidak diperkenankan. Baik. Yang kedua, yang tidak boleh digunakan oleh orang yang sedang berkabung adalah memakai minyak wangi. Nah, ini sepakat para ulama, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, beliau selesai dari masa berkabung karena kematian ayahnya. Ini yang meninggal adalah ayahnya, ayah daripada Ummu Habibah. Lalu Abu Sofyan meminta minyak wangi lalu menggunakannya. Nah, karena masa berkabung selain suami itu hanya batasannya berapa hari tadi? 3 hari kan ya. Jadi masa berkabung seorang wanita atau siapapun, masa berkabungnya selain suami ya, berarti 3 hari. Lebih dari 3 hari itu udah lupakan. Lupakan di sini artinya sudah mencobalah untuk melupakan itu. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan, dia ambil minyak wangi, dia berikan kepada Ummu Habibah supaya digunakan minyak wangi tersebut. Nah, berarti hadis ini menunjukkan bahwa perempuan yang sedang masa berkabung tidak boleh menggunakan minyak wangi. Nah, bagaimana kalau dia sabun mandi misalnya, ada wewangiannya? Ya kalau memang tujuannya bukan untuk wewangian tidak ada masalah. Tapi sebaiknya dihindari sabun yang memiliki aroma wangi. Ya kalau sabun mandi yang cuma sekedar untuk menghilangkan kuman atau bakteri, ya sekedar itu saja gunakan. Cari sabun-sabun yang tidak mengeluarkan aroma wangi sekali gitu. Yang nggak terlalu tajam wanginya. Aromanya itu nggak terlalu tajam. Ada ya sabun yang aromanya itu tajam sekali. Ada. Tapi ada juga sebaliknya. Yang tidak mengeluarkan wangian yang begitu tajam. Ada, tapi tidak usah disebutkanlah mereknya. Ada ya tapi ada. Iya. Gunakan sabun-sabun itu, pilih sabun-sabun seperti itu. Nah, begitu juga ketika cuci pakaian. Juga ada kadang sabun pakaian itu, pembersih pakaian yang mengeluarkan aroma wangi yang begitu tajam. Nah, itu juga hindari. Tapi nggak ada lagi kecuali ya inilah sabun-sabunnya yang sudah dimiliki. Ya sudah, selama kita tidak berniat mencuci pakaian itu agar mengeluarkan aroma wangi dari pakaian tersebut. Selama itu tidak kita niatkan, tidak ada maksud daripada itu, insya Allah tidak mengapa. Baik. Memakai pewarna rambut. Ini juga tidak boleh di masa berkabung. Rasul SAW pernah menjelaskan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Ummu Salamah, wala takhtadibu. Dan perempuan yang sedang berkabung, dia tidak boleh mewarnai rambutnya. Tidak boleh mewarnai rambutnya. Baik. Iya, walaupun tidak kelihatan, walaupun dia hanya di rumah, itu tetap tidak boleh dilakukan. Maka ketika Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, maka haram bagi siapa sini? Bagi perempuan yang sedang berkabung memakai pewarna rambut, memerahkan pipinya. Biasanya memerahkan pipinya dengan apa nih? Kosmetik ya. Bukan ditampar-tamparnya kan? Kalau ditampar-tamparnya nggak boleh juga, nanti masuk dalam kategori niyaha. Niyaha itu biasanya kalau orang tidak terima takdir Allah itu meratap ya. Ada orang yang mungkin suami yang dia cintai meninggal atau anak yang dia sayangi meninggal, dia mukul-mukul wajahnya sendiri sampai merah wajahnya. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah ini merah bukan karena tamparan, bukan. Dia merahkan pipinya dengan kosmetik yang dia punya lah. Nah, itu nggak boleh. Atau memutihkannya dengan bedak. Dia nggak merahin tapi dia putihin semua wajahnya dengan bedak, ini juga nggak boleh. Ya, mewarnai wajahnya dan tangannya. Warna tangan biasanya dengan jari-jarinya, kuku-kukunya. Nah, dengan henna, menghaluskan wajahnya. Ini biasanya perawatan dia di salon ya.
Biasanya atau dia panggil orang ke rumah untuk bersihkan wajahnya, menghaluskan wajahnya. Ya segala macam kecantikan-kecantikan dirilah. Nah, itu hindari. Segala bentuk yang menjadikan seseorang itu merawat wajahnya menjadi terlihat cantik dirinya, nah itu dihindari di masa berkabung. Baik. D. Di sini memakai pakaian yang dicelup. Pakaian berwarna kuning dan berwarna merah atau warna apapun. Warna apapun pakaian tersebut, warna hijau, warna yang lainnya, selama tujuan daripada dia berpakaian itu untuk menjadikan orang tertarik, menjadikan dirinya tampak indah, nah itu tidak boleh dia gunakan pakaian tersebut. Terkhusus pakaian warna kuning dan warna merah. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah dan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah pernah meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallam, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar min ath-thiyab wala mumashshaqah wala al-hulya wala takhtadibu wala taktahilu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna kuning dan juga tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, ini tidak boleh. Kecuali ada nama jenis pakaiannya itu al-ashab. Al-ashab ini pakaian yang terbuat di Yaman, dan pakaian ini boleh karena memang pakaian ini tidak ada tampak indah gitu. Jadi pakaian biasa saja. Pakaian yang tidak terlalu nampak indah kalau dipakai gitu, pakaian biasa. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang tidak boleh digunakan oleh seorang perempuan yang sedang berkabung adalah menggunakan perhiasan. Perhiasan ini banyak ya, Bu. Apa biasanya kalau ibu-ibu pakai perhiasan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Cincinnya kalau bisa dilepas, kalungnya udah dilepas. Karena itu bagian daripada perhiasan. Biasa kan kalau seseorang menggunakan itu kan ya tampak dia lebih cantik lah misal gitu. Karena dia memakai perhiasan. Namanya perhiasan kan yang menghiasi dirinya. Nah, sesuatu yang dapat menghiasi dirinya itu sebaiknya dilepas. Jadi betul-betul dia tidak menggunakan perhiasan apapun yang akan menjadikan dia terlihat lebih cantik. Maka itu dilepaskannya. Ya, termasuk cincin, kalung yang terbuat dari emas, dari perak, atau permata, atau mutiara, seterusnya. Nah, itu ya dilepaskanlah, jangan dipakai. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hal-hal yang boleh dilakukan oleh wanita saat berkabung adalah ya memotong kuku, boleh. Mencabut bulu ketiak, boleh. Ini dalam rangka bersih-bersih kan, bukan untuk mempercantik dan bukan bagian daripada berhias. Ini memang untuk menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Orang potong kuku. Malah sebaliknya sekarang kan orang kalau terlihat menghias diri itu kan memanjangkan kuku kan. Kukunya itu panjang, kemudian itu aja hari-hariannya yang dia urusin. Dicat, dikikis, dibuangannya. Pokoknya repot banget lah pokoknya ngelihat kalau ada ibu-ibu yang kukunya panjang dan hari-hariannya itu mulu yang dikerjain. Nah, orang yang berkabung itu tidak ada masalah, dia motong kuku, tidak mengapa. Apakah motong kuku itu akan menjadikan dia lebih cantik? Enggak. Ini kan cuma sekedar menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Bahkan dia tidak boleh membiarkan kukunya panjang lebih dari 40 hari. Ini sudah kita bahas dulu pada bab penjelasan tentang toharo, tentang suci, kesucian. Nah, termasuk yang tidak boleh dilakukan adalah membiarkan kukunya panjang, membiarkan bulu ketiaknya tidak dicabut lebih daripada
40 hari. Jadi kurang dari 40 hari itu dia usahakan kukunya terpotong, bulu ketiaknya ya dibersihkan. Baik, ya juga boleh menggunakan sabun tatkala mandi, tidak ada masalah. Tapi usahakan untuk menghindari sabun yang beraroma wangi yang tajam. Itu hindari. Kemudian memakai minyak rambut. Nah, ini boleh. Bagi orang yang berkabung memakai minyak rambut boleh. Yang tidak boleh tadi apa? Mewarnai rambut. Kalau menggunakan minyak rambut untuk merapikan rambutnya, sekedar merapikan, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Janganlah pula mentang-mentang dia dalam masa berkabung rambutnya carut marut juga. Udah kayak nenek-nenek benar gitu. Padahal belum nenek-nenek gitu. Tapi udah enggak terurus lah. Rambutnya udah enggak terurus gitu. Nah, ini juga tidak boleh berlebihan seperti ini. Ya, jagalah kerapian juga, kebersihan juga dijaga. Untuk menjaga kerapian daripada rambut kita, ya terkadang kita berikan minyaknya supaya dia lebih mudah untuk dirapikan. Baik. Yang terakhir pembahasan kita dalam bab ini adalah iddah. Apa namanya? Iddah. Nah, ini beda dengan hiddah tadi ya. Kalau hiddah tadi adalah masa berkabung. Kalau iddah ini adalah masa menunggu seorang wanita agar dia boleh menikah kembali. Ya. Baik. Iddah seorang yang ditinggalkan mati oleh suaminya, tadi sudah kita jelaskan juga sama seperti masa hiddah. Jadi masa iddah itu sama seperti masa hiddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Jadi sama, masa hiddah dan masa iddahnya sama. Di manakah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menunggu masa iddah tersebut? Di mana? Iya, di rumah yang siapa? Ya, di sini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap tinggal menunggu masa iddahnya itu di rumah siapa saja yang dia mau. Yang penting itu rumah karib kerabatnya. Jangan pula rumah orang. Enggak, maksudnya rumah di sini rumah siapa saja yang itu menjadi karib kerabatnya atau mahramnya, walaupun harus dia keluar kota. Kadang kan ada seorang ibu meninggal nih. Dia punya anak banyak. Ada di kota, ada di Bekasi, ada di Depok, ada di mana lagi, di Jakarta misalnya. Nah, bolehkah dia menghabiskan masa iddahnya 4 bulan 10 hari ini misalnya memilih, saya pengennya di rumah anak saya di Jakarta aja. Ada sebagian ulama mengatakan boleh seperti itu. Boleh, tidak mengapa. Ada pendapat yang kedua, tadi yang disebutkan oleh ibu-ibu tadi. Dia harus menunggu masa iddahnya itu di rumah suami di mana meninggal suaminya tadi. Ya kalau dia domisilinya bersama suami ketika itu di Bekasi ini, berarti dia di rumah yang di Bekasi itu dia menghabiskan masa iddahnya. Nggak boleh kalau misalnya nggak ada anaknya di sana, nggak ada anaknya yang ngurus, adanya misalnya di Jawa Timur. Oh, kalau begitu ibunya diajaknya lah safar pergi ke Jawa Timur. Nah, sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Biarkan ibu itu menghabiskan dulu waktu iddahnya selama 4 bulan 10 hari di rumah suaminya itu. Lalu kalau selesai nanti kalau mau diajak oleh anaknya ke rumah anaknya silahkan. Tapi nggak ada yang ngurusin ibu. Dia hidup sendirian di Bekasi misalnya. Berarti ada alasan. Ada alasan. Kenapa anaknya mengajak misalnya ke Jakarta untuk menghabiskan masa iddahnya di sana? Karena kalau dibiarkan di Bekasi tidak ada yang ngurusin sendiri. Kalau dia sakit, siapa yang akan siapa tahu dia sakit atau tidaknya. Dia misalnya selalu bersedih, kemudian ngedrop, kemudian dia harus butuh perawatan, siapa yang akan merawatnya? Nah, kalau memang kondisinya seperti ini, boleh anaknya ngajak ke rumahnya. Tapi kalau di Bekasi itu ada orang yang merawatnya dan dia bisa tinggal menghabiskan masa iddahnya di situ, maka lebih baik dia menghabiskan masa iddahnya di rumah suaminya tadi. Bisa dipahami, Bu? Ya. Itu masa iddah di mana seseorang itu
dia menunggu untuk menghabiskan masa itu. Dan di masa iddah ini juga sama ya. Di masa iddah ini juga sama, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tadi kita sudah sebutkan ketika dia masa iddahnya. Ya, nggak boleh bersolek, nggak boleh berhias, nggak boleh wewangian, nggak boleh cat rambutnya. Ditambah lagi dia tidak boleh keluar dari rumah. Paham Ibu? Iya, sama sekali tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada alasan. Dan itu sebatas alasan itu. Misalnya dia keluar rumah apa? Ngantarin anak sekolah. Ya sudah, dia keluar dari rumah antar anak sekolah sampai sekolah pulang lagi. Ke pasar, ada kebutuhankah dia ke pasar? Ada. Dia mau belanja untuk kebutuhannya hari itu atau besok sekalian, ya nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ngantar anaknya sekolah, kemudian mampir di kafe. Nah itu nggak boleh. Oh nggak di kafe, nggak di bakso apa gitu. Mampir makan di sana untuk menghilangkan stres misalnya. Oh nggak boleh, karena ketika dia ngantar anak sekolah pulangnya ini udah bukan lagi kebutuhan dia nih kalau dia mampir tempat bakso. Makan bakso dulu dia, makan mie pangsit dulu dia, nggak boleh. Kalau dia misalnya memang butuh makan, ya beli, bawa pulang aja langsung. Itu. Jadi di masa-masa itu dia tidak boleh keluar. Kecuali memang ada kebutuhan. Karena suaminya udah meninggal, dia harus kerja untuk menghidupi dirinya. Dia kerja, sebatas ya kerja. Setelah itu keluar, pulang. Atau dia misalnya mengajar, karena dia mengajar. Ya berarti dia harus ngajar, habis itu dia pulang, udah. Jadi kalau dia keluarnya itu tanpa kebutuhan, tanpa alasan, maka tidak dibolehkan. Kalau alasannya bisa diterima di dalam syariat, maka alasan itu menjadikan dia boleh untuk keluar rumah, tidak mengapa. Baik, kapankah berakhirnya masa iddah seorang wanita hamil dan ditinggal mati oleh suaminya? Jadi dia ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi dia hamil. Maka masa iddahnya itu adalah setelah dia melahirkan. Jadi kalau misalnya ya la qadarullah ada si A yang sedang hamil, hari ini meninggal suaminya, besok lahir anaknya. Udah selesai masa iddahnya berarti. Andai kata dia mau menikah hari ketiga, hari keempatnya, atau dia menerima lamaran laki-laki di hari kelima meninggal suaminya, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah selesai. Kapan masa iddahnya selesai? Ketika dia melahirkan anak itu. Kenapa? Karena kata para ulama, hikmah adanya penantian masa tunggu ini, hikmahnya apa? Untuk mengetahui kebersihan rahimnya itu kan. Makanya ditunggu dulu 4 bulan. Kalau misalnya selama 4 bulan 10 hari itu ternyata tidak ada janin dalam rahimnya, berarti dia setelah selesai masa iddahnya itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau di selama penantian itu misalnya dia dapati janin di dalam rahimnya, berarti dia harus menunggu masa iddah yang berikutnya, yaitu sampai janinnya ini lahir. Gitu. Orang kalau udah lahir, seorang perempuan kalau udah lahir kan, udah lahir nih, berarti kan janinnya rahimnya sudah bersih. Sudah bersih. Nah, kalau dia pengen pastikan lagi setelah dia melahirkan, ya sudah USG aja lagi. Mana tahu nanti lahir pula anak keduanya kan, kembar ternyata. Lahir hari ini, ternyata hari ketiga lahir lagi. Nah, untuk meyakinkan sekarang kan sudah mudah sekali. Setelah dia lahir, ternyata ada laki-laki lain yang datang melamarnya. Oh, dia enggak terima dulu sebentar. Tapi kan masa iddahmu sudah selesai. Iya, tapi saya mau yakinkan apakah rahim saya ini sudah bersih. Kalau memang sudah bersih, baru boleh dia menerima lamaran dari laki-laki yang lain atau menerima menikah, boleh menikah dengan laki-laki lain atau menerima tawaran lamaran dari laki-laki yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk bab 4 yang membahas tentang zakat.
bab yang membahas tentang zakat. Insyaallah ini juga bab yang sangat penting, terutama bagi ibu-ibu, apalagi yang punya banyak perhiasan nih. Nah, punya perhiasan, apakah perhiasannya itu wajib dizakati? Kalau wajib, berapa kadar yang wajib dizakati? Kemudian tabungannya, ini juga perlu kiranya untuk kita bahas terkait dengan ibadah zakat. Ya, Allah alam bisawab. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ibu-ibu. Iya, enggak berlaku, Bu. Jadi kalau dia misalnya dia menunggu nih. Iya, misalnya dia menunggu tadi kan 4 bulan 10 hari kan? Berlalu 1 bulan ketahuan bahwa dia sedang hamil. Berarti dia harus menunggu 9 bulan ke depannya sampai lahir janinnya tadi. Maka itulah hikmahnya kata para ulama kenapa sampai 4 bulan. Biasanya bulan pertama itu sudah ketahuan. Bulan kedua, bulan ketiga itu udah kelihatan perutnya. Ya kan? Bulan keempat itu sudah kelihatan. Memang ada model seorang perempuan itu, dia hamil tapi enggak seperti orang hamil. Umumnya kan orang hamil kan mual, muntah. Jadi ketahuan. Ada beberapa kasus seorang perempuan itu hamilnya itu tidak seperti orang hamil, biasa-biasa aja. Tiba-tiba udah ada aja 2 bulan gitu. Ada model seperti itu. Nah, maka ditunggulah tadi misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Biasanya 4 bulan itu pasti udah tahu, udah kelihatan. Dia udah gerak-gerak biasanya kan. 4 bulan itu, apalagi tambah 10 hari. Nah, itu biasanya udah ketahuan bahwa dia sedang hamil. Nah, kalau dia sudah sedang hamil, apakah berlaku 4 bulan 10 hari ini? Enggak berlaku lagi. Berlaku yang mana? Berlaku sampai dia melahirkan. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Baik. Ya. Ya, Allah alam bisawab. Selama itu adalah doa untuk kebaikan dari si jenazah, saya melihat tidak ada masalah. Karena ini kan perkara yang kita juga nggak tahu apakah dia husnul khatimah atau tidak husnul khatimah. Tapi kita mendoakan mudah-mudahan dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama seperti dia meninggal itu sudah diampuni atau belum diampuni oleh Allah. Karena kita juga nggak tahu. Bisa jadi kita mendoakan semoga diampuni, ternyata dia orang yang sudah diampuni oleh Allah gitu. Jadi tidak ada masalah kita mendoakan agar dia diampuni oleh Allah, semoga husnul khatimah, semoga dia menutup usianya ini dalam kondisi husnul khatimah. Tidak ada masalah, insyaallah tidak mengapa. Walaupun dia melihat bahwa ini kan suatu yang sudah terjadi gitu, sudah terlewat. Kalau dia mendoakan husnul khatimah itu sebelum meninggal, emang berani kita mendoakan orang yang sedang sakit semoga husnul khotimah ya, Bu? Berani? Berani enggak? Nanti Ibu misalnya ada teman nih sedang sakit di rumah sakit. Kira-kira doa yang terbaik untuk Ibu itu apa? Segera sehat kan? Enggak mungkin kita doakan, Ibu yang sabar ya. Semoga husnul khotimah, Bu. Bisa, enggak tahu tuh kondisi suasana seperti apa kalau kita doakannya selama dia masih hidup gitu. Atau Ustadz nggak usah kita doakan ke orang yang bersangkutan, kita doanya ke keluarganya aja, misalnya ke suaminya gitu. Ya sabar ya Mas, semoga istrinya husnul khotimah. Terima nggak suaminya kalau istrinya didoakan seperti itu? Enggak. Jadi doa husnul khotimah itu kira-kira praktek yang cocoknya kapan menurut Ustadz itu? Kalau udah meninggal katanya nggak cocok juga tadi, karena orangnya udah meninggal.
Ya, wallahu alam bisawab. Kalau saya melihatnya sih silahkan saja. Mau mendoakannya sebelum dia meninggal, tapi kita nggak tahu kalau dia sakitnya itu akan dia meninggal atau tidak. Kita juga nggak tahu. Ya, harapan kita dia sembuh. Dia sembuh, diberikan panjang umur, sisa umurnya bisa dia gunakan lagi untuk beribadah kepada Allah. Ya, Allah alam bisawab. Kalau memang ada ustadz yang mengatakan ya tidak didoakan husnul khotimah setelah meninggal, ya silahkan kalau dia punya pandangan seperti itu. Tapi kalau saya punya pandangan, silahkan saja untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan husnul khotimah, karena kita berharap dia menutup usianya itu tadinya dengan husnul khotimah gitu. Ya, kalau kita mendoakan diri kita sendiri yang masih hidup, ya boleh-boleh aja, karena kita nggak mungkin tersinggung pada diri sendiri. Ya Allah, tutuplah usia saya dengan husnul khotimah. Itu tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kalau doa itu kita untuk maksudnya untuk menghibur gitu. Kita doakan kepada orang yang sedang sakit. Ya wallahu alam bisawab, nanti suasananya udah enggak suasananya udah enggak enak lagi gitu. Baik, ada beberapa pertanyaan dari tulisan. Istilah satu, hukumnya gimana Ustadz kalau tidak punya bulu ketiak? Apakah tetap harus dicabut? Ya kalau nggak ada nggak perlu lah, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Yang hanya dicabut itu ya kalau memang ada bulu ketiaknya. Jadi apa yang dia lakukan kalau nggak ada bulu ketiaknya? Ya dibersihkan aja lah. Dibersihkan. Biasanya kan di selitan sendi-sendi itu kadang ada kotoran-kotoran yang menumpuk. Cuma itu sajalah yang dia bersihkan. Ya, jangan dipaksa bulu ketiaknya tumbuh. Nanti dipakai obat ya kan, biar tumbuh supaya bisa mengamalkan sunnah mencabut bulu ketiak, nggak perlu. Sebagaimana jenggot itu tidak ada sunnahnya untuk dipaksa tumbuh. Ada orang kalau dia jenggotnya sedikit dikasih obat sama dia, dikasih minyak ini minyak itu, nggak perlu seperti itu. Iya. Baik, yang kedua, apakah seorang istri boleh mengajak keluarga menemani di rumah selama masa berkabung? Boleh. Selama keluarga yang diajaknya itu adalah keluarga yang ya mahram bagi dia. Jadi bukan keluarga jauhnya ya, supaya menemani dia di masa iddah atau di masa berkabungnya itu. Boleh. Apalagi kalau dia tinggal sendirian, kan kasihan juga. Kalau dia ternyata ada apa-apa di rumah sendirian, tidak diketahui oleh orang lain, ya ini kan akan membahayakan diri orang tersebut. Sehingga dia mengajak anaknya atau cucunya atau siapa karib kerabat yang lainnya untuk menemani dia di rumah, boleh. Usahakan orang lain yang diajak ke rumahnya, jangan dia yang diajak ke rumah karib kerabatnya. Jadi usahakan orang atau saudara karib kerabatnya tadi yang datang ke rumahnya, jangan dia yang dibawa ke rumah orang lain. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, ketika berniat sedekah jariyah tapi salah gunakan oleh panitia, bagaimana pahala tersebut? Ya, kita tetap mendapatkan pahala dari sodakohnya, itu dapat ya. Cuma yang menjadi masalah ini panitia menyalahgunakannya. Apakah dia mendapatkan pahala jariyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat dari hadis itu, ya pahalanya cuma terbatas pada apa yang dia keluarkan tadi. Apa yang misalnya dia keluarkan? Dia niatnya bersedekah itu untuk dibeli sajadah. Karena memang pengumumannya akan masjid ini akan membeli sajadah sekian lembar. Ya, dia titipkanlah, saya titip 500.000 ya. Ternyata uang 500.000-nya itu tidak dibelikan sajadah sama panitianya. Nah, maka di sini dia hanya mendapatkan pahala sedekah 500.000-nya itu tadi, tetap dia dapatkan. Tapi pahala yang dia harapkan tadi dari sajadah itu tidak dia dapatkan. Cuma yang menjadi masalah nanti panitianya ini yang dituntut sama orang itu. Di akhirat kan pasti dia tanya, kok pahala saya dari 500.000 ini cuma sekedar 500.000 doang, nih pahala sedekah doang, nggak ada jariyahnya. Nah, nanti dituntut kepada panitia itu. Nah, panitia itulah yang bertanggung jawab untuk memberikan pahala dia berarti.
Kira-kira berapa dari 500.000 itu yang diinginkan oleh si pendonasi ini? Wah, kalau saya 500.000 ini mintanya misalnya 1 gunung pahala. Ya berarti yang menzolimi tadi panitianya ini harus memberikan 1 gunung pahala. Jadi dia harus bertanggung jawab nanti di akhirat. Panitia ini wajib bertanggung jawab kalau dituntut. Kenapa nggak ada jariyahnya? Bukannya di situ tertulis barang siapa yang mau bersedekah jariyah, kami akan mengadakan sekian lembar sajadah. Tapi ternyata di catatan amalnya cuma mendapatkan nilai pahala sedekah 500.000 doang. Nggak ada jariyahnya. Nah, maka urusan itu akan dilanjutkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, bisa dipahami, Bu? Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apabila orang tua kita meninggal dan mendapatkan uang duka, sebagian disedekahin ke masjid-masjid dan sebagian kita berikan ke saudara kita yang membutuhkan, apakah boleh? Uang apa? Uang berduka biasanya ya. Biasanya ada kadang-kadang keluarga nggak berinisiatif nih karena dia kan sedang berduka. Ada tetangga kadang-kadang ditaruhnya bangku di situ, taruhnya apalagi baskom, ada kayaknya ada tutupannya kain atau apa gitu biasanya ya. Nah, itu kan lumayan juga, kadang ada 5 juta, 10 juta gitu kan isinya. Ada seperti itu. Nah, itu uangnya diapain? Sebagian ulama melihat bahwa uang ini adalah bagian daripada harta waris. Karena pada dasarnya uang itu adalah punya si mayit ini. Kira-kira uang ini akan ada nggak kalau dia tidak meninggal dunia? Enggak kan? Berarti uang ini ada, korelasinya dengan si mayit itu ada gitu. Kalau dia tidak meninggal, uang ini nggak ada. Menunjukkan bahwa uang itu adalah miliknya si mayit. Cuma karena dia sudah meninggal dunia, semua hartanya ini secara otomatis pindah kepada ahli waris. Berarti anggaplah 10 juta dari uang duka tadi. Di mana-mana misalnya dari tempat dia kerja dapat ini orang pada patungan dapat, terkumpul misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini bagian daripada harta waris dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Pada istrinya, pada anaknya. Misalnya dapatlah sekian masing-masingnya, istri dapat 100 juta, anaknya ada yang dapat 200 juta, anak perempuannya dapat 100 juta misalnya. Ya sudah, kalau memang mereka sudah tahu pendapatannya masing-masing dari harta waris itu, lalu mereka berinisiatif misalnya ahli warisnya, ibu, kakak, adik, gimana kalau sebagian daripada harta warisan yang kita dapatkan ini, sebagiannya kita keluarkan, kita sedekahkan, kita renovasi masjid itu sebagai sedekah jariyah. Kita niatkan sedekah jariyah untuk ayah kita. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah, yang seharusnya dilakukan malah seperti itu. Karena dia mengeluarkan sebagian dari harta itu atas dasar keridhaan dan kerelaan ahli waris. Tapi kalau sesuai dengan pertanyaan ini tadi, dia berinisiatif sendiri, misalnya istrinya berinisiatif sendiri dari hasil uang duka itu 10 juta, 5 jutanya dia buat belikan sajadah, 5 jutanya lagi dia buatkan sumur misalnya. Inisiatif sendiri nggak boleh. Karena 10 juta itu bukan hanya milik si istri itu, tapi milik anak-anaknya juga. Apalagi anaknya ada yang masih kecil, yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nggak boleh, walaupun niatnya baik, sedekah atas nama suaminya yang meninggal dunia, tapi itu tidak boleh dilakukan secara sendiri. Tidak boleh berinisiatif sendiri. Jadi dibagi-bagikan itu dulu kepada ahli waris. Setelah tahu masing-masing dapatnya sekian, lalu minta kerelaan daripada ahli waris ini. Ayo kita sama-sama menyumbang, terserah seberapanya lah. Si adik berapa, si kakak berapa, si abang berapa. Ayo kita kumpulkan, nanti dapat seberapa juta. Nah, itu kemudian dijadikan sedekah jariyah untuk orang tuanya atau untuk suaminya. Barulah seperti itu
boleh dia lakukan. Tapi berinisiatif sendiri, mau sedekahkannya, diberikan saudara-saudaranya ke orang miskin, itu tidak boleh dilakukan. Karena itu bagian daripada harta waris. Kalau bayar boleh, karena tidak boleh dibagi-bagi di luar harta waris kalau belum selesai hutangnya. Kalau ini beda, kalau bayar hutang. Ini kasusnya berbeda. Jadi urutannya begini, Ibu. Seorang meninggal dunia. Yang pertama sekali yang dilakukan dari harta warisan itu, digunakan harta warisannya itu untuk seluruh kebutuhan perawatan jenazahnya. Paham? Ini yang pertama sekali. Jadi untuk kain kafannya beli dari harta si waris itu. Jangan sampai berat untuk mengeluarkan itu, jangan. Karena itu harta si mayit. Jadi apa saja yang terkait dengan pengurusan jenazahnya, kadang kan makam ada juga itu kan, biaya makam, biaya ini, biaya itu. Nah itu ambil dari harta warisan itu. Kadang sudah ada persatuan atau perkumpulan di masyarakat itu, sudah ada kafannya, terkadang sudah di cover sama mereka untuk pemakaman. Jadi keluarga itu tidak lagi dibebani dengan biaya apapun. Ada kan seperti itu biasanya? Ada. Ya, karena memang solidnya suatu persatuan di daerah itu atau di komplek itu, sehingga pengurusnya berinisiatif, pokoknya kalau ada yang meninggal dunia, kita jangan bebani mereka sepeser pun. Ada seperti itu pengurus RT RW-nya. Jangan bebani mereka sepeser apapun. Semuanya kita cover. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya ahli warisnya tinggal datang kepada ketua RT RW-nya, tanya, biaya ini berapa Pak RT? Kalau yang kuburan berapa? Kami niatnya itu kami ingin keluarkan dari harta si jenazah. Kami bayar ya. Nanti Pak RT terserah uang ini dibelikan lagi ke kain kafan yang lainnya atau untuk penyewa biaya pemakaman yang lainnya nanti kalau ada yang meninggal dunia. Yang penting kami usahakan dari apa yang digunakan untuk jenazah ini kami ingin keluarkan dari harta jenazah ini, yaitu ayah kami gitu. Itu yang sebaiknya dilakukan. Ya, yang kedua setelah itu selesai Ibu, apalagi hutang. Hutangnya dibayar. Tanya dulu si fulan. Selesai hutang, apalagi wasiat. Ada nggak wasiat dari orang tuanya atau suaminya yang meninggal? Oh ada, apa wasiatnya? Misalnya sekian juta untuk diberikan ke sini, itu dikeluarkan dulu. Setelah semua ini selesai, baru kemudian harta itu dibagi-bagikan kepada ahli waris, gitu. Ya Allah alam bisawab. Kemudian terakhir nih pertanyaan yang tertulis. Bagaimana hukum kuburan di tembok? Sementara kadang orang bilang apa hubungannya kuburan di tembok dengan mayat yang tersiksa dari kuburannya? Ya Allah alam bisawab, memang tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan antara di temboknya kuburan itu dengan disiksanya jenazah. Bisa jadi jenazah itu adalah orang yang soleh, ya kan? Dia orang yang soleh, meninggal dunia, lalu kemudian ahli warisnya yang tidak paham, kemudian dia tembok kuburan tersebut. Apakah karena di temboknya kuburan itu, lalu kemudian jenazah itu disiksa? Kan enggak. Memang tidak ada hubungannya. Tapi ada hadis yang melarang, itu saja. Ada hadis yang melarang, Rasul SAW mengatakan jangan ditinggikan di sini maksudnya di tembok menggunakan semen kuburan tersebut. Nah, ini tidak boleh. Bahkan Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib kalau mendapati ada kuburan yang dibangun, yang ditembok, itu diratakan. Kata Rasulullah berpesan kepada Ali. Ali kalau nanti misalnya lewat atau kemana ke sebuah daerah melihat ada kuburan seperti itu hancurkan. Tembok itu dihancurkan. Ini kan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwa perbuatan ini dilarang. Dilarang untuk membangun atau menembok pemakaman itu. Apalagi dia dikuburkan di makam umum. Makam umum kan tanah wakaf. Bukan tanah pribadi dia sampai 100 tahun, 200 tahun dikuburkan di situ. Bisa jadi karena pemakaman umum itu wakaf sudah terbatas, sudah tidak ada lagi tempat, ya terpaksa harus dikuburkan di makam yang sama gitu. Tidak ada masalah dalam hal ini.
Misalnya satu makam itu sudah puluhan tahun, lalu digali kembali, dikuburkan orang lain lagi dalamnya, tidak ada masalah, tidak mengapa, tidak ada larangannya. Jadi tulang belulangnya itu dikumpulkan saja, dipinggirkan, di pojokan kuburannya. Kalau ada tanah pemakaman misalnya dia berbayar itu Ustaz, saya sanggup bayar tapi yang penting jangan ditumpang tinggi gitu loh Ustaz, itu boleh nggak? Tidak ada sunnahnya seperti itu. Tidak ada sunnahnya. Sunnahnya seseorang itu dimakam di tempat pemakaman umum. Dan tidak ada anjuran untuk dimakamkan di pemakaman yang berbayar. Apalagi sekarang di kapling-kapling kan. Dan harganya mahal lagi. Harganya mahal. Satu kubur itu ada yang 30 juta kalau nggak salah yang nawarin. Ada yang MM lagi? Masya Allah. Ya, ada yang mungkin seperti itu, kayaknya dia mengira hartanya itu ya bisa dibawa ketika meninggal gitu. Ya tetap aja kalau dia tidak membawa pahala ya disiksa juga gitu. Jadi yang menjadi masalahnya itu bukan eksklusif dari makamnya atau tidak eksklusifnya. Yang jadi masalah adalah mending 1 miliar atau beratusan juta tadi dia sedekahkan jadi jariah. Kalau ahli warisnya cerdas pasti dia akan melakukan itu. Tidak perlu udah. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi atau tidaklah sahabat-sahabat sekarang ini ya. Di beberapa negara di Indonesia udah mulai ada tercerahkan ya di Indonesia. Di Indonesia tercerahkan. Seperti pemakaman di Pedurenan nggak ada yang ditembok kan, Bu? Nggak ada, udah mulai tercerahkan. Nggak ada yang ditembok. Di beberapa negara seperti di Saudi misalnya, di Saudi itu udah nggak dikenal mana makam orang kaya, mana makam orang miskin. Nggak bisa ditandain, sama aja namanya udah masuk ke pemakaman, nggak ada lagi saya orang kaya, saya orang miskin, saya punya rumah 10, nggak ada bedanya, udah dimakam aja di pemakaman umum itu sama. Jadi tidak perlu kita masih hidup nih, kan ada orang dia masih masa hidupnya dia punya keluarga berapa 5. Udah nanti udah dipesan itu pemakaman. Iya kan? Ada seperti itu. Dia 5 orang nih, nanti dia pesan pemakaman, kita enggak usah sebutkanlah nama pemakamannya. Ada nama pemakamannya A. Dia udah pesan di sana. Ini enggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah, jangan kalian berangan-angan meninggal dunia. Enggak boleh kita berharap agar kita meninggal dunia. Ini orang mau pesan pemakaman, dia udah pesan pemakaman padahal dia belum meninggal. Ini kan seakan-akan dia berangan-angan untuk meninggal. Apalagi dia mesan pemakamannya itu harganya sampai 300 juta. 300 juta, 500 juta. Kenapa? Supaya nyaman nanti orang-orang yang berziarah. Ada AC-nya. Emang pengaruh sama jenazahnya. Yang paling penting kan pada jenazahnya, bukan orang yang berziarahnya. Jadi nggak perlu AC-AC, nggak perlu karpet, nggak perlu ini, nggak perlu. Ya itu perkara-perkara yang mudah lah. Tidak perlu harus mewah. Yang penting bagaimana kita meninggal membawa bekal yang banyak dari pahala-pahala amal soleh yang kita lakukan. Ya Allah alam bisawab. Demikian. Ada lagi? Ustaz, kalau apabila seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut, yang lebih utama itu ditalkin apa dibacakan Yasin, Ustaz? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya. Boleh ditalkin. Ditalkin itu kan kita tidak boleh mentalkinnya sering-sering kan? Dan jangan juga cepat-cepat gitu. Jadi orang yang sedang sakaratul maut itu kan dia dalam kondisi sulit. Dia nggak bisa berbicara seperti kita ini, ceplos-ceplos seperti ini, nggak bisa. Satu kata aja dia sudah berat. Untuk mengeluarkan satu kata, misalnya mengucapkan kalimat la saja, la, itu udah berat. Maka kita mentalkinnya pelan-pelan, la ilaha illallah, atau satu-satu kata. Ayo Bapak ikutin ya, ikutin la. Tapi udah kelihatan di isyarat mulutnya, walaupun tidak terlihat jelas, dia menggerakkan mulutnya. Ilaha, digerakin sama dia mulutnya lagi. Illa, gerakin sama dia. Allah, digerakin. Udah cukup.
Ditinggalkan di sini maksudnya ditinggalkan talqinnya. Sekarang apa yang kita lakukan supaya tetap menemaninya? Bacakan Yasin, boleh. Karena Rasul mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin pada orang yang sedang sakratul maut. Bisa jadi dengan bacaan Yasin itu bisa mempermudah dia proses sakratul mautnya, atau bisa jadi dia sembuh dari penyakitnya tadi, kemudian dia sehat kembali. Karena kan bacaan Al-Quran itu bagian daripada ruqyah. Jadi niatkan baca Yasin itu antara dua kebaikan. Ya kalau memang ini adalah akhir daripada kehidupannya, mudahkan sakratul mautnya. Atau yang kedua, kalau memang dia diberikan kesempatan untuk hidup, sehatkan kembali supaya dia bisa memperbanyak amal solehnya. Udah begitu, tidak ada masalah. Jadi kita talkinkan dulu, sudah ada isyarat-isyarat mulut dia mengikuti talkinan kita. Kemudian kita berpindah baca Al-Quran secara umum, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, termasuk diantaranya baca surah Yasin. Betul, secara umum Al-Quran, tapi ada hadis yang mengkhususkan tentang Yasin ada. Hanya saja pengkhususan terhadap Yasin ini, ada ulama yang melemahkan hadisnya. Ada ulama yang menhasankan, mensahihkan hadis ini sehingga boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi melihat sah-sah saja. Boleh-boleh saja jenazah itu dibacakan surah Yasin. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan itu. Kita terlepas dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu lemah. Karena ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis itu. Ustadz, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang melemahkan hadis itu. Silahkan, tidak mengapa, karena ada ulama yang melemahkannya. Terus apa yang saya lakukan selain talqin? Baca Al-Quran keseluruhannya. Baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, niatkan ruqyah tadi supaya disembuhkan, atau niatkan proses sakratul mautnya dimudahkan. Kita kasihan melihatnya misalnya udah bernapas sulit gitu kan. Kasihan dia udah kayak sakratul maut itu kan kita pokoknya nggak tega lah gitu ngelihatnya. Dan kalau itu berkepanjangan sehari 2 hari, kasihan kita. Ya udah, kita doakan, kita baca Al-Quran di situ. Mudah-mudahan dengan bacaan kita itu mempermudah proses sakratul mautnya. Itu tidak ada masalah. Ya Allah alam bisawab. Jangan Al-Qur'annya yang ditaruh. Iya, jadi yang nemanin dia Al-Qur'an atau tidak ada contohnya membaca Al-Qur'an atau membaca Yasin itu setelah dia meninggal. Ya. Jadi boleh membaca Yasin, boleh membaca Al-Qur'an secara umum itu tatkala detik-detik sakratul mautnya. Karena itu perlu sekali. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia, itu kan tidak ada lagi keperluannya. Buat apa? Sudah meninggal buat apa? Oh, itu kan nanti pahala yang dikirimkan. Itu sudah kita bahas. Kalau yang membacakannya anaknya, ya alhamdulillah, boleh, silahkan. Otomatis. Tapi kalau membacakannya orang lain, pendapat yang kuat tadi bahwa tidak sampai pahalanya. Ini pendapat yang kuat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.